Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini, di channel Matsama. Buat kalian semua yang saat ini sedang online, tentunya di sama-sama channel yang baru pertama kali kita bergabung. Sebelumnya, Bapak akan menyapa kalian untuk yang saat ini sedang bersama-sama menyaksikan ataupun bergabung dalam channel ini. Halo semuanya. Halo. Ya, tentunya saya sangat berbahagia sekali. Yang pertama, Bapak ingin mengucapkan selamat kepada kalian yang saat ini berhasil masuk dan terpilih menjadi siswa-siswi MTs Negeri 20 yang telah berhasil masuk melalui seleksi. Baiklah anak-anak sekalian, bahwa sebelum kalian belajar ataupun menjadi siswa MTs Negeri 20, kalian harus mengikuti Matsama sekitar kurang lebih 2 hari. Tentunya kalian sudah sama-sama tahu apa itu Matsama. Jadi sebelum kalian resmi menjadi siswa MTs Negeri 20, nah disinilah nanti kalian akan merasa kenal dan merasa menjadi siswa, sehingga pada saat nanti belajar tidak perlu lagi kalian ragu-ragu ataupun kalian merasa bimbang. Oleh sebab itu, kalian juga harus mengenal lebih jauh apa itu MTs Negeri 20. Sehingga dalam materi ini nanti Bapak akan memberikan sedikit cerita tentang sejarah MTs Negeri 20. Namun sebelumnya, Bapak akan memperkenalkan diri. Bapak mohon kalian juga nanti, walaupun kita secara virtual, sehingga nanti akan lebih akrab sekali. Oke, Bapak sendiri adalah guru bahasa Inggris di MTs ini yang dikenal dengan Bapak Tajri ataupun Mr. Tajri. Tugas di sini dari tahun 1997 sampai saat ini. Adapun selain mengajar, Bapak juga mendapat tambahan tugas, yaitu sebagai wakil kepala sekolah bidang humas ataupun hubungan kemasyarakatan. Untuk itu, marilah sama-sama kita simak tentang sejarah MTs Negeri 20. Let's check it out. Baiklah para peserta sekalian, kita masuk kepada sejarah perkembangan MTs Negeri 20. Bahwa sejalan dengan perkembangan pendidikan di Indonesia dan semakin besar animo masyarakat yang ingin belajar di madrasah, maka pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia berusaha untuk memenuhi animo masyarakat yang ingin belajar di madrasah dengan membangun dan mendirikan sarana pendidikan formal di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Kalau kita mengikuti sejarah perkembangan madrasah di Indonesia, bahwa tadi perlu kami sampaikan, di negara kita, negara Republik Indonesia, ada 2 kementerian yang mempunyai kewenangan penyelenggaraan pendidikan secara formal. Yang pertama adalah Kementerian Pendidikan Nasional yang dulu kita kenal dengan Menteri Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan. Yang selanjutnya adalah Kementerian Agama Republik Indonesia yang dulu kita kenal dengan Departemen Agama. Kedua kementerian ini mempunyai ciri khas di dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk Kementerian Pendidikan Nasional,
kita ketahui bahwa penyelenggaraan sekolah umum yang sudah kita kenal dari mulai tingkat dasar yaitu SD, SMP, dan SMA. Sedangkan Kementerian Agama mendirikan sekolah yang bercirikan khusus agama yaitu dengan nama Madrasah Ibtidaiyah atau MI, Madrasah Sanawiyah. Ini Madrasah Sanawiyah setingkat dengan SMP, kalau MI setingkat dengan SD, dan Madrasah Aliyah Negeri yang setingkat dengan SMA. Jadi kalau kita melihat berdirinya Madrasah Sanawiyah Negeri MTSN 20, di mana yang nanti kalian akan belajar di sini, tentunya tidak bisa lepas dari sejarah berdirinya madrasah di Indonesia. Melalui SKB 3 Menteri pada tahun 1975, dikeluarkannya surat keputusan bersama ini menjadikan madrasah mempunyai kedudukan yang sama dengan sekolah umum lainnya. Pada kamu-kamu yang tentunya memilih untuk sekolah di madrasah, tidak perlu khawatir. Kalau dulu mungkin orang berpikir takut sekolah madrasah karena sulit untuk bekerja. Takut sekolah di madrasah karena susah untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, melalui SKB ini, bahwa kedudukan madrasah mempunyai kedudukan yang sama dengan sekolah umum yang ada di Kementerian Pendidikan Nasional. Jadi kalian mempunyai hak yang sama dari SD ataupun dari MI bisa melanjutkan ke MTS ataupun ke SMP. Yang kalian dari Sanawiyah bisa melanjutkan ke Madrasah Aliyah atau bisa melanjutkan ke SMA ataupun ke sekolah kejuruan. Lalu bahwa MTS Negeri 20 Jakarta ini tidak langsung berdiri menjadi MTS Negeri 20 Jakarta. Pada awalnya adalah merupakan kelas jauh dari MTS Negeri 6 Cawang, Jakarta Timur. Pada tanggal 17 Maret tahun 1997 dikeluarkan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 107. Semenjak itu berdirilah MTS Negeri 20 yang berlokasi di Kelurahan Pulau Gebang, Jakarta Timur, khususnya di Jalan Rawakuning ini. Jadi cikal bakal berdirinya MTSN 20 itu berawal dari kelas jauhnya MTS Negeri 6. Sebelum ini menjadi MTS Negeri 20, dulu pada saat penerimaan pertama siswa adalah MTS Negeri 6 KJ. Sehingga segala administrasi semuanya diatur oleh pusat atau MTS Negeri 6 Cawang. Jadi kepada para peserta sekalian bisa menghitung berapa usia daripada MTS Negeri 20 ini, di mana tadi sudah saya sebutkan sekitar bulan Maret tahun 1997 berdirilah nama MTS Negeri 20 yang sudah menjadi sekolah yang tersendiri, yang tentunya sampai saat ini MTS ini masih tetap eksis dengan melaksanakan bermacam-macam kegiatan, karena memang bahwa MTS Negeri 20 sampai saat ini dari semenjak dia berdirinya tahun 97 telah meluluskan sejumlah 23 angkatan. Jadi dari tahun ke tahun dengan jumlah ataupun variasi angkatan yang berbeda-beda jumlahnya tentunya secara jumlah, karena memang tergantung daripada kapasitas ataupun lulusan yang ada. Bagi para siswa-siswa yang telah lulus dari MTS Negeri 20, mereka yang belajar di madrasah ini tidak hanya adalah mereka siswa dan siswi yang berasal dari madrasah ibtidaiyah saja, tapi juga banyak yang berasal dari sekolah dasar ataupun dari SD, baik mereka yang berdomisili di daerah khusus Ibu Kota Jakarta maupun mereka yang dari luar DKI.
Karena sama-sama kita ketahui bahwa status ataupun lokasi MTs Negeri 20 ini berada di DKI Jakarta, berbatasan dengan wilayah Jawa Barat ataupun di sini khususnya Bekasi. Nah, di sini kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia boleh bagi sekolah yang berbatasan dengan provinsi lain bisa untuk menerima mereka yang zonasinya ataupun letaknya tidak jauh dari madrasah. Hal ini juga akan menjadi sarana bagi mereka yang berdekatan dengan sekolah untuk bersama-sama bagi mereka yang ingin belajar di madrasah. Kalau kita bicara tentang lulusan ataupun alumni dari MTs Negeri 20, saya sendiri mengatakan apalagi sudah 23 kali kita meluluskan mereka yang kelas 9 lulus dari MTs ini. Tentulah sangat banyak mereka yang melanjutkan ke sekolah-sekolah negeri, ya khususnya ke SMA negeri ataupun ke madrasah aliyah negeri ataupun ke SMA negeri. Bahkan mereka yang telah lulus dari SMA negeri atau madrasah aliyah negeri ataupun mereka yang dari madrasah sekolah kejuruan, mereka langsung melanjutkan ke perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Jadi berdasarkan data-data yang kami terima bahwa para alumni MTs Negeri 20 khususnya mereka yang sampai saat ini masih melaksanakan kuliah di perguruan tinggi negeri masih lumayan cukup banyak. Hal ini bisa kita buktikan bagi para alumnus yang sampai saat ini masih sering bersilaturahim ataupun datang ke MTs Negeri 20 dalam rangka mereka kangen ataupun mereka melihat sekolahnya yang dahulu tempat mereka bersekolah di sini. Bahkan lebih dari itu banyak pula mereka yang telah lulus dari perguruan tinggi telah berkarir di bidang masing-masing. Di antaranya yaitu mereka yang di bidang pendidikan menjadi guru, mereka yang di kepolisian, ataupun mereka yang berwira swasta yang telah banyak berhasil. Nah, satu hal yang menggembirakan pula bahwa ada pula mereka yang lulusan dari MTs Negeri 20 ini bisa belajar di luar negeri untuk mengambil program sarjana. Hal ini tentunya menjadi semangat buat kalian bahwa kalian sekolah di madrasah tidak akan menutup kalian untuk bisa berkarir, untuk bisa berprestasi yang mempunyai cita-cita yang lebih tinggi untuk menggapai cita-cita kalian. Ya, selanjutnya masih tetap semangat pada para peserta sekalian ya. Saya berharap kalian tetap semangat, tetap fokus untuk mengikuti kegiatan ini karena pada intinya kegiatan ini adalah sangat bermanfaat buat menambah pengetahuan kalian di mana nanti kalian akan bersekolah dan harus tahu apa sih sekolah itu yang akan kalian nanti tempat kalian belajar itu. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah, tadi kami sudah sampaikan kepada kalian sedikit banyak, mungkin kalian sudah mempunyai gambaran tentang sejarah MTs Negeri 20. Dan perlu juga kalian tahu apa yang ada di dalam MTs Negeri 20 ini. Ya, jadi mohon kalian simak bersama-sama untuk bisa menyaksikan slide berikutnya. Yaitu dalam bab 3 ini saya sampaikan tentang program akademis dan non-akademis. Anak-anak sekalian, bahwa tujuan sekolah daripada didirikannya sekolah dan kalian datang ke sekolah itu adalah untuk belajar. Intinya adalah kita untuk belajar. Karena pada hakikatnya kita belajar itu bisa di mana saja. Tapi secara formil belajar kita adalah di sekolah, karena sekolah ini akan membuktikan bahwa kita itu belajar secara formil, nanti lulus dari sekolah ini kita akan mendapatkan ijazah. Nah, secara formil inilah nanti di madrasah ini kalian akan digodok, akan menimba ilmu
akan belajar secara serius, yang tentunya tidak hanya kalian belajar secara ilmu pengetahuan saja. Sebab saya yakin bahwa kalian sendiri yang saat ini mungkin berasal dari SD, dari MI, ataupun yang dari SDIT, selain kalian mempunyai prestasi akademis, di antara kalian mungkin ada yang pandai berpidato, ada yang pandai untuk bermain futsal, ada yang bagus di dalam hafiznya. Nah, itu nanti kalian bisa meneruskannya untuk mengasah ataupun untuk lebih jauh lagi mendalami daripada bidang-bidang kalian yang sudah kuasai itu. Nah, nanti di sini masuk ke dalam kategori non akademis. Jadi, para siswa sekalian, bahwa siswa-siswi yang belajar di MTes Negeri 20 bisa mengejar prestasinya di bidang akademis dan juga di bidang non akademis. Bicara soal prestasi secara akademis, bahwa prestasi akademis sangat diperhitungkan di DKI Jakarta karena MTs Negeri 20 pernah meraih juara umum dalam Porsema, yaitu Pekan Olahraga dan Seni Madrasah se-DKI Jakarta. Hal ini menjadi satu prestasi yang sangat besar buat MTs Negeri 20. Di antara sekitar kurang lebih ada 42 MTs negeri yang ada di Jakarta dan diikuti oleh madrasah ataupun MTs swasta yang lainnya. MTs Negeri 20 bisa keluar sebagai juara umum. Hal ini saya ulang bahwa menjadi satu perhatian khususnya dari Kementerian Agama Wilayah Jakarta Timur dan Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta. Sehingga dengan prestasi ini cukuplah MTs Negeri 20 bisa berbangga untuk eksis di tengah-tengah persaingan pendidikan yang ada di madrasah khususnya di DKI Jakarta. Iya. Setelah kita tadi bicara tentang akademis, tentunya kembali saya ulang bahwa saya yakin prestasi kalian tidak hanya di bidang akademis, kalian ini mempunyai bakat-bakat di bidang non-akademis. Untuk non-akademis, khususnya MTs Negeri 20 di sini berfokus pada kegiatan ekstrakurikuler atau yang populer kita sebut dengan ekskul, bahwa MTs Negeri 20 sudah beberapa kali untuk ekskul pramuka khususnya mengirim kontingen pramuka di Asia Tenggara, dan dalam kegiatan jambore di sana MTs Negeri 20 bisa menjuarai beberapa lomba yang pada saat itu diadakan. Jadi satu kebanggaan tersendiri khususnya bagi para peserta yang ikut berpartisipasi dalam ekskul pramuka ini, karena memang sama-sama kita ketahui bahwa pramuka sudah menjadi ekskul wajib untuk setiap siswa yang ada di negara kita bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Namun tidak terbatas kepada kegiatan pramuka saja, bahwa kepada kalian yang mungkin nanti di luar kegiatan pramuka, kalian mempunyai bakat lain, kalian yang lebih suka dengan kegiatan lain, di sini di MTs Negeri 20 kami menyediakan beberapa kegiatan-kegiatan ekskul yang sampai saat ini kegiatan-kegiatan tersebut masih tetap eksis, dan kegiatan-kegiatan tersebut rutin untuk mengadakan lomba-lomba, baik itu secara bergu ataupun perorangan, baik itu di tingkat madrasah ataupun di tingkat wilayah sampai ke tingkat nasional. Beberapa ekskul yang kalian nanti bisa ikut dalam partisipasi menjadi siswa MTs Negeri 20. Yang pertama adalah pramuka, bahwa pramuka tadi di depan saya katakan ini menjadi satu
ekskul wajib yang dilaksanakan bagi setiap sekolah-sekolah, dan khususnya di MTs Negeri 20 kegiatan pramuka itu diadakan setelah kegiatan belajar mengajar, tepatnya setelah anak-anak ataupun kalian pulang sekolah untuk wajib mengikuti kegiatan pramuka, khususnya pada hari Rabu ini. Jika kalian ada yang menyukai kegiatan lain, di sini juga ada ekskul Paskibra, di mana Paskibra ini juga prestasinya cukup banyak dan mungkin tidak dapat saya perlihatkan dalam bentuk piagam ataupun dalam bentuk piala karena memang dalam acara Matsama ini sangat terbatas sekali waktunya. Yang jelas dalam upacara besar bahwa ekskul Paskibra para anggota-anggotanya selalu dilibatkan dan menjadi tumpuan bekerja sama dengan pengurus OSIS untuk siap menyelenggarakan upacara-upacara baik yang berskala kecil yaitu berskala rutin setiap minggu ataupun dalam skala nasionalnya. Berikutnya adalah kegiatan PMR. Dan satu hal yang sangat menarik bahwa dalam masa pandemi COVID-19 di sini, para peserta PMR bekerjasama dengan PMI di Jakarta Timur, bahkan bekerjasama dengan Puskesmas di Kelurahan Pulau Gebang, sudah beberapa kali menyelenggarakan ataupun melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk pengarahan, di mana pada saat itu sebuah siswa diarahkan untuk bisa berhati-hati mengenal ataupun mengenai yang berhubungan dengan virus corona ataupun COVID-19 ini. Dan bagi kalian yang suka bela diri, bahwa di MTs Negeri 20 di sini ada juga ekskul pencak silat, dan kalian yang suka dengan baca Quran, di sini juga setiap minggu sekali dilaksanakan baca tulis Quran untuk kalian bisa mendalami lebih jauh, bahkan mengembangkan bakat kalian di dalam membaca Al-Quran atau yang kita kenal dengan tilawatul Quran. Dan selanjutnya ada juga di sini kegiatan teater. Satu hal yang sangat menarik bahwa teater kita di sini bergabung dengan teater keliling, di mana sudah cukup lama eksis di MTs Negeri 20, bahkan para alumninya pun sangat rajin, begitu antusias hadir di sini untuk membantu para adik-adiknya di dalam mengikuti kegiatan teater ini. Dan ada juga nanti kalian yang suka seni di dalam musik-musik, di sini ada marawis dan nasyid. Yang tentunya semuanya ini bagi kalian yang suka dengan kegiatan ini, nanti kalian bisa bergabung bekerja sama dengan OSIS. Dan terakhir, setelah kalian sudah mengetahui sejarah daripada perkembangan MTs Negeri 20 dan kalian sudah tahu apa yang ada di dalam MTs Negeri 20, tentunya segala informasi ataupun apa yang kalian dapatkan pada acara Matsama secara virtual ini, saya sangat mengharapkan bisa bermanfaat buat kalian, sebab itu akan nanti seolah-olah walaupun kalian belum hadir ke MTs 20, kalian bisa merasakan bahwa kalian sudah berada di MTs Negeri 20 dan sudah menjadi siswa MTs Negeri 20. Yang tentunya sebelum daripada nanti di sesi penutup, pada sesi ini saya selaku pemberi materi pada saat ini sangat berharap mudah-mudahan kepada seluruh peserta didik yang diterima di MTs Negeri 20 ini bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan bisa mengembangkan prestasinya baik secara akademik dan non-akademik, yang nanti akan membuka jalan kalian untuk bisa berprestasi ke sekolah yang lebih lanjut. Oke,
selesai sudah dari tayangan tadi. Tentunya Bapak berharap kalian benar-benar menyimak, dan jangan lupa nanti di akhir matsama ataupun di akhir sesi kalian akan mendapatkan pertanyaan dari apa yang kalian dapatkan pada saat ini. Jadi Bapak sangat berharap kalian betul-betul menyimak sehingga nanti acara ini ataupun program ini bisa bermanfaat buat kalian. Ya, karena memang waktunya terbatas dan saya rasa untuk saat ini itu apa yang dapat Bapak berikan. Mudah-mudahan kiranya kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sampai nanti kita kembali lagi di acara ataupun di program yang berbeda, dan saya sangat berharap sekali nanti kita akan bisa bertemu langsung setelah nanti keadaan kembali normal. Akhir kata Bapak menyampaikan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.